Halo, apa kabar? Saya Retno dari Pusat Bantuan Migran Pyeongtaek. Hari ini saya akan membagikan informasi tentang pindah tempat kerja dan pemanfaatan IPS. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dari Indonesia. Selama masa kontrak, kita tidak bisa pindah kerja sesuka hati. Kita bisa pindah kerja ketika kontrak selesai. Tetapi, jika ada alasan yang dapat dibenarkan, kita bisa pindah tempat kerja meskipun masih dalam masa kontrak. Pindah tempat kerja dapat dilakukan 3 kali selama 3 tahun pertama kerja. Dan kalau kontrak kerja kita diperpanjang 1 tahun 10 bulan, kita bisa pindah kerja sebanyak 2 kali. Namun, apabila alasan pindah perusahaan datang dari pihak majikan, maka perpindahan ini tidak menambah hitungan pindah perusahaan. Misalnya, perusahaan tutup sementara, gulung tikar, terjadi tunggakan upah, kita perlu mengajukan permohonan pindah perusahaan dalam waktu 4 bulan sejak tanggal terakhir peristiwa. Selama minimal 2 bulan, beberapa kali terjadi selama 1 tahun, upah kurang dari 70% dari upah rata-rata. Atau selama minimal 4 bulan terjadi beberapa kali, selama 1 tahun upah kurang dari 90% dari upah rata-rata. Pelanggaran hukum ketenagakerjaan seperti pelanggaran upah minimum. Adanya kepentingan perusahaan yang menyebabkan PHK bagi karyawannya. Bekerja di perusahaan yang berbeda dengan yang tertera dalam kontrak perjanjian. Bahkan jika alamat berbeda, jika Departemen Ketenagakerjaan mengkonfirmasi sebagai cabang, maka itu bukan tempat kerja yang berbeda. Diperkosa di tempat kerja oleh majikan atau manajer, pindah kerja secara darurat, di tempat kerja mengalami pelecehan, kekerasan, penyerangan seksual, maupun pelecehan seksual secara verbal yang terjadi dengan tetap tentu, diskriminasi, dan lain-lain. Apabila tidak diterima bekerja di perusahaan pertama. Jika kita punya alasan untuk pindah kerja, tapi majikan tidak menyetujuinya, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa mengumpulkan dan mengirimkan bukti tersebut ke Pusat Dukungan Pekerja. Setelah Pusat Dukungan Pekerja membuktikan bahwa itu benar, maka lembaga ini akan membantu kita mengajukan perubahan tempat kerja dan menerbitkan sertifikat pendaftaran pencarian kerja. Kalau begitu, bagaimana kita bisa mengetahui di perusahaan apa saja kita bekerja dan alasan apa saja kita pindah tempat kerja selama di Korea? Kita bisa mengetahuinya melalui IPS. Pertama, kita buka situs IPS, kemudian klik pelayanan umum pekerja asing, lalu klik lagi riwayat perubahan tempat kerja. Apabila kita lupa ID dan kata sandi IPS, kita dapat menanyakan ke IPS pusat dengan menelpon 1577 7114. Setelah masuk ke akun IPS, kita bisa lihat status perubahan tempat kerja selama bekerja di Korea, tanggal pindah, dan alasan pindah perusahaan. Pekerja dapat mengkonfirmasi sendiri di perusahaan apa saja dia telah bekerja dan berapa kali pindah kerja dan alasan apa saja pindah kerja. Layar ini menampilkan nama perusahaan, tanggal mulai bekerja, dan masa kontrak. Setelah laporan pindah perusahaan ke Pusat Tenaga Kerja, maka tanggal keluar, tanggal pindah kerja, dan alasannya akan dimunculkan. Jadi, jika kita keluar perusahaan, di layar ini kita dapat memeriksa tanggal keluar dan alasannya. Pekerja ini datang ke Korea pada 21 Maret 2018. Selama 3 tahun, dia telah bekerja di 3 perusahaan yang berbeda, yaitu perusahaan A, B, dan C. Pada tanggal 8 Agustus 2018, ketika masih terikat kontrak, dia keluar dari perusahaan A atas persetujuan bersama. Kemudian mulai bekerja di perusahaan B pada tanggal
6 September 2018. Namun, pada tanggal 5 Juli 2019 keluar dari perusahaan B karena perusahaan gulung tikar, bangkrut dan lain-lain, dan mati usahanya. Lalu, dia menandatangani kontrak dengan perusahaan C dan mulai bekerja pada tanggal 16 September 2019 hingga 20 Maret 2021. Pekerja ini selama 3 tahun di Korea telah bekerja di 3 perusahaan. Meskipun 2 kali pindah, namun alasan pindah yang dari perusahaan B bukan berasal dari pihak pekerja, maka tidak dihitung. Jadi, pekerja ini baru 1 kali pindah perusahaan. Kemudian pada tanggal 21 Maret 2021, dia dipekerjakan kembali untuk 1 tahun 10 bulan. Selama 1 tahun 10 bulan tersebut, dia mempunyai kesempatan 2 kali pindah perusahaan. Berhubung alasan pindah tempat kerja itu penting, kita perlu memeriksanya. Alasan pindah tempat kerja yang tercantum dalam IPS harus sama dengan yang tertulis dalam surat konfirmasi alasan pindah perusahaan. Mari kita lihat surat konfirmasi alasan pindah perusahaan. Proses berhenti dari perusahaan dan mencari tempat kerja lain. Pertama, kita perlu menyampaikan kepada majikan keinginan untuk berhenti dari perusahaannya. Dengan demikian, pindah tempat kerja dapat dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Kami berharap informasi ini dapat membantu teman-teman yang ingin pindah tempat kerja. Apabila ada di antara teman-teman yang mengalami kesulitan sehubungan dengan aturan ketenagakerjaan, silakan datang ke Pusat Bantuan Migran Prioritas. Terima kasih.